saya Kolita Nuraini, saya Yulinda Saleda, saya Sabrina Faliza Salsabila. Kemudian profil perusahaan, nama perusahaan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dengan nama populer Cimory. Alamat perusahaan di Jalan Sentul nomor 101, Kampung Babakan, Rawahaur, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan, Madang, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 16810. Tanggal tutup buku yaitu di tanggal 31 Desember tahun 2023 dengan tahun fiskal yaitu di tahun 2023 menggunakan mata uang rupiah dengan nomor seri faktur pajak yaitu 010.000. Nomor pokok wajib pajak yaitu 02.405.764-431.000 dengan nomor pengukuhan PKP yaitu 02.405.8/431.000. Tanggal PKP itu di tanggal 10 bulan September di tahun 2015. Kode cabang menggunakan 000. Jenis usaha dari PT Cimory yaitu jenis usaha perdagangan dan memproduksi makanan dan minuman. Klasifikasi lapangan usaha yaitu 10710. Jenis produk dari PT Cimory yaitu fresh milk memiliki 12 varian rasa. Yang pertama rasa coklat, yang kedua rasa strawberry, yang ketiga rasa matcha, yang keempat rasa blueberry, yang kelima rasa full cream, yang keenam rasa almond, yang ketujuh rasa banana, yang kedelapan rasa hazelnut, yang ke-9 rasa salted caramel, yang ke-10 rasa coklat tiramisu, yang ke-11 rasa choco malt, yang ke-12 rasa less sugar. Selanjutnya ada struktur organisasi yang bersumber langsung dari website resmi PT Cisarua Mountain Tbk. Di sini nama-nama dari struktur organisasi tidak diberitahukan secara langsung oleh PT Cisarua dan tidak diketahui. Namun, ini merupakan struktur organisasinya. Yang pertama, ada General Meeting of Shareholders, lalu lanjut ke Board of Commissioners, lalu lanjut dari Board of Commissioners ada Supporting Committees yang dibagi menjadi dua divisi yaitu Audit Committee dan Corporate Governance Committee. Lalu dari Board of Commissioners ada Board of Directors yaitu ada divisi dari Corporate Secretary. Dari Corporate Secretary ada dibagi menjadi 4 divisi lagi yaitu Marketing, Sales, Finance, Operation, HR, and Legal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus atau pembuatan susu fresh milk pada Cimory. Yang pertama, ada proses pengumpulan susu mentah. Pada proses pengumpulan susu mentah, ada 3 proses yang akan dilakukan. Yang pertama, susu diperah langsung dari sapi perah milik peternak yang tentunya bekerja sama dengan PT Cimory atau PT Cisarua. Yang kedua, susu segar yang sudah diperah tadi didinginkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Pendinginan ini disebut dengan pendinginan awal. Selanjutnya ada proses penerimaan dan pemeriksaan. Pada proses penerimaan dan pemeriksaan, ada 2 proses yang dilakukan. Yang pertama, susu segar tadi ditimbang untuk menentukan jumlah yang akan diterima. Lalu selanjutnya proses pemeriksaan kualitas. Pada proses pemeriksaan kualitas, ada 4 uji yang akan dilakukan. Yang pertama, uji organoleptik yaitu menguji penampilan, rasa, dan bau pada susu tersebut. Yang kedua ada uji fisik yaitu uji
dilakukannya uji densitas dan titik beku. Yang ketiga ada uji kimia, yaitu menguji kadar lemak, protein, laktosa, maupun total solid. Yang keempat ada uji mikrobiologi, yaitu jumlah, total kuman, dan uji patogen. Lalu yang ketiga ada proses penyaringan. Pada proses penyaringan, susu disaring untuk menghilangkan kotoran seperti rambut, sapi, debu, atau partikel asing lainnya. Selanjutnya ada proses standarisasi. Pada proses standarisasi dilakukan dua proses juga di dalamnya. Yang pertama, proses penyesuaian lemak. Jika kadar lemak dalam susu tidak sesuai dengan standar, dilakukan penyesuaian dengan menambahkan atau mengurangi susu skim. Yang kedua, proses penyesuaian total solid. Jika total solid tidak sesuai dengan standar, maka dilakukan penyesuaian dengan menambahkan susu bubuk atau susu kental manis pada susu tersebut. Lalu selanjutnya ada proses homogenisasi. Pada proses homogenisasi, partikel lemak susu dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil agar distribusi lemak merata dan mencegah pemisahan krim. Selanjutnya ada proses pasteurisasi. Pada proses pasteurisasi, susu dipanaskan pada suhu dan waktu tertentu untuk membunuh sebagian besar bakteri patogen. Lalu selanjutnya ada proses pendinginan yang kedua. Pada proses pendinginan yang kedua ini, susu didinginkan secara cepat untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, pengisian ke dalam kemasan aseptik. Di sini, susu yang sudah diproses diisi di dalam kemasan aseptik yang sudah disterilkan. Lalu selanjutnya adalah pendinginan akhir. Pada pendinginan akhir, kemasan susu didinginkan kembali untuk memastikan suhu produk sesuai dengan standar. Lalu selanjutnya pengemasan sekunder. Pada pengemasan sekunder, kemasan yang sebelumnya yaitu kemasan aseptik tadi dimasukkan ke dalam kemasan sekunder atau kotak karton untuk memudahkan pendistribusian. Lalu yang terakhir adalah penyimpanan dan distribusi. Produk disimpan dalam suhu dingin di gudang penyimpanan. Lalu, saat sudah disimpan, produk siap didistribusikan ke berbagai saluran pemasaran seperti supermarket, minimarket, dan toko-toko yang tersebar di Indonesia. Selanjutnya, masuk pada biaya-biaya yang ada di PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dengan total harga pokok 50 pieces sebesar 164.485.030. Selanjutnya di sini akan saya tampilkan beberapa transaksi yang terjadi pada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk pada bulan November 2024. Selanjutnya di sini akan ditampilkan contoh transaksi penjualan dari PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. Dan berikutnya ada laporan laba rugi dari PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan juga laporan neraca dari PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. Kesimpulannya, PT Cimory atau PT Cisarua Mountain Dairy Tbk merupakan perusahaan yang sukses dalam industri susu di Indonesia dengan fokus pada kualitas produk inovasi dan ekspansi jaringan distribusi. PT Cimory telah berhasil meraih posisi yang kuat di pasar. Keberhasilan Cimory dalam go public juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar di masa depan.